Halo, bertemu kembali di mata kuliah pengauditan satu. Adapun di minggu ini adalah minggu pertemuan kelima. Sebelumnya, seperti biasa, Bapak akan jelaskan dulu terkait dengan rencana pembelajaran semester yang sudah kita lalui di minggu-minggu sebelumnya. Oke, rencana pembelajaran semester di minggu kelima ini kita akan membahas terkait dengan memahami pengendalian internal control, ya, yang meliputi dari apa itu internal control, terus yang kedua hubungan pengendalian intern dengan ruang lingkup pemeriksaan seperti apa, terus yang ketiga adalah keterbatasan pengendalian intern entitas. Oke, jadi pada dasarnya konsep internal control ini sangat penting dalam mengidentifikasi proses audit. Pada dasarnya kalau seandainya internal control perusahaan itu tinggi atau baik, maka skop pemeriksaan yang akan kita lakukan bisa kita minimalisir atau kita persempit atau kita persingkat waktunya. Namun berbanding terbalik apabila internal control atau pengendalian internal si klien tersebut itu buruk, maka kita bisa saja memperluas atau menambah periode pemeriksaan pekerjaan lapangan pada saat audit. Oke, langsung kita mulai saja. Di minggu lalu kita sudah bahas terkait dengan laporan akuntan, laporan auditor ada 5. Kita masuk sekarang adalah internal control ya. Oke, baik. Memahami pengendalian intern, ya pengendalian intern itu sangat penting sekali untuk memotret kira-kira klien yang kita audit itu apakah kita perlu melakukan treatment terkait dengan metode pemilihan sampel, metode wawancara, metode collect data dan lain-lain pada saat proses audit. Oke, bersama saya Bahtiar Effendi. Yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian dari pengendalian intern itu sendiri. Terus yang kedua adalah hubungan pengendalian intern dengan ruang lingkup pemeriksaan. Yang ketiga, keterbatasan pengendalian entitas. Oke, kita masuk poin pertama adalah pengertian pengendalian intern. Pada dasarnya, menurut IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia, dalam bukunya Sukrisno Agus tahun 2012, menyatakan bahwa pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan. Jadi keywordnya adalah proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Pimpinan. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan memadai apakah pengendalian intern perusahaan baik atau tidak. Oke, dalam pencapaian 3 golongan terdapat sebagai berikut. Yang pertama adalah keandalan pelaporan keuangan. Kita nilai kira-kira laporannya apa andal ya, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Laporan keuangannya bisa dibuktikan dengan evidence atau dengan bukti-bukti turunannya atau tidak. Laporan keuangannya disajikan secara baik atau tidak. Terus yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi. Pada dasarnya kita analisa kira-kira dari operasional perusahaan apakah sudah dilakukan secara efektif dan efisien, secara tepat guna dan bernilai tambah serta bermanfaat bagi perusahaan. Terus yang ketiga adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi memang di samping kita memperhatikan daripada output laporan keuangan, operasional efisien atau tidak, yang terakhir kita juga perlu mengkritisi terkait sejauh mana kepatuhan perusahaan terhadap regulasi maupun undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Oke, 5 komponen pengendalian intern. Yang pertama adalah control environment, ya, itu lingkungan pengendalian. Pada dasarnya, lingkungan pengendalian ini memberikan nada pada suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian daripada anggotanya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar bagi komponen pengendalian intern lainnya, memberikan disiplin dan struktur, ya. Jadi memang di dalam dunia organisasi perusahaan itu kan masing-masing departemen
kita bisa analisis apakah departemen A lebih baik internal kontrolnya dibandingkan departemen B. Misalkan departemen A departemen purchasing, departemen B itu departemen sales and marketing. Nah, kita lihat purchasing di sini pada saat proses PO, ya, purchase order, apakah dokumen yang disertakan dalam SOP itu diimplementasikan secara baik atau tidak? Adakah sistem verifikasi pada saat proses pengajuan barang atau pembelian? Begitupun kita nilai ya untuk departemen B itu sales and marketing. Coba kita lihat kira-kira untuk estimasi omset seperti apa, terus juga bagaimana caranya mencari customer, ya, terus juga kira-kira ada nggak sortir atau tahap seleksi dalam menentukan customer mana yang akan kita ambil. Nah, itu juga penting ya. Semakin bagus departemen terkait dengan internal control, tentu akan semakin mudah kita dalam proses audit. Karena pasti dokumennya lengkap. Terus yang kedua adalah risk assessment atau penilaian risiko. Pada dasarnya, proses identifikasi dan menganalisis resiko-resiko yang relevan dalam pencapaian tujuan. Resiko ini bisa berasal dari internal diri pribadi klien atau si karyawan, ya, bisa juga dari resiko yang tadi lingkungan pengendalian. Pada dasarnya penilaian resiko itu auditor bisa menganalisis kira-kira resiko itu sedang, rendah, atau tinggi. Berikutnya, yang ketiga adalah control activities, ya. Kontrol aktivitas adalah kebijakan dan prosedur membantu meyakinkan bahwa manajemen ya memberikan arahan yang telah dijalankan oleh level bottom dan lower manajemen. Jadi kalau seandainya manajemen sudah menetapkan kebijakan A, kira-kira sampai ke bawah, jajaran ke bawahnya itu apakah kebijakan A itu masih utuh atau memang sudah dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang lain. Itu juga kita perlu kontrol. Contohnya, visi misi perusahaan, apakah visi misi itu bisa disebarluaskan, bisa diketahui sampai dengan level office boy. Kalau seandainya visi misi tersebut tersampaikan secara baik dan level lower management juga dalam hal ini office boy juga bisa memahami, ya otomatis berarti kontrol aktivitas dalam hal sosialisasi visi dan misi perusahaan berjalan dengan baik, gitu ya. Terus poin keempat, information and communication, informasi dan komunikasi itu harus diidentifikasi tergambar oleh sebuah form ya yang memungkinkan orang-orang menjalankan tugasnya. Jadi semacam controlling, kira-kira contohnya laporan keuangan itu kan ada kegiatan operasional, finansial, dan terus beberapa keperluan terkait dengan sistem yang membuatnya mungkin untuk menjalankan pengendalian bisnis. Maksudnya gini, apakah sistem informasi dan komunikasi itu berjalan secara rata atau hanya pada level-level tertentu saja yang mengetahui informasi tanpa disebarluaskan ke pihak-pihak di dalam anggota timnya. Itu juga bahaya ya. Terus poin nomor 5, monitoring atau pemantauan. Sistem pengendalian intern perlu diawasi, di mana sebuah proses untuk menentukan kualitas performa sistem dari waktu ke waktu melalui kegiatan pengawasan yang berkesinambungan. Jadi continuous improvement juga penting apabila ditemukan adanya hal-hal yang memang kurang relevan daripada standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Oke, poin berikutnya adalah apa kira-kira hubungan pengendalian intern dengan ruang lingkup pemeriksaan. Oke, kita masuk ke pembahasan ini. Apabila suatu perusahaan mempunyai pengendalian intern yang lemah, yang rendah, yang buruk, maka resiko terjadi kesalahan, ketidakakuratan, dan juga kecurangan dalam perusahaan kemungkinan adalah sangat besar. Betul ya? Kalau seandainya di sini ada nomor invoice yang tidak urut, contohnya. Pada saat penagihan kita lihat ya, apakah tagihan tersebut terdokumentasi secara baik atau tidak. Contohnya invoice nomor 55. Nomor 55 itu isinya terkait dengan tagihan piutang PTA senilai 50 juta. Gitu ya. Tapi karena tidak didokumentasikan secara baik, ya faktur pajaknya juga berceceran, ya terus juga memang sistem penomoran invoice-nya juga nggak urut. Jadi ada beberapa
tagihan yang nggak bisa ditagihkan atau ada tagihan yang memang terlewat untuk ditagihkan. Nah itu juga internal kontrolnya jelek ya, lemah. Kalau seandainya lemah ya berarti kita bisa telusuri lebih mendalam ya. Oke, berikutnya apabila dilihat dari sisi sebagai akuntan, kondisi tersebut menimbulkan resiko yang sangat besar yang tadi ya, kerugian kepada pihak perusahaan. Maksudnya adalah bahwa resiko dalam memberikan pendapat tidak sesuai dengan kenyataan apabila dalam melakukan pemeriksaan tidak berhati-hati dan tidak cukup banyak mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung pendapat yang diberikan. Makanya dalam proses audit itu kan masing-masing punya job desk, masing-masing punya pembagian. Contohnya dari satu tim audit terdiri dari 9, 4 orang ke bagian purchasing, 1 orang ke bagian produksi, sisanya ke bagian operasional dan lain-lain. Itu kan memang setiap bagian punya job desk masing-masing yang pasti dengan waktu yang terbatas bisa mengumpulkan atau mengkolek data-data yang memang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan. Oke, poin yang terakhir keterbatasan pengendalian intern entitas. Oke, keterbatasan yang pertama adalah kesalahan bersifat manusiawi. Oke, ini nggak bisa dibungkiri ya karena memang tingkat konsentrasi setiap orang juga kadang berbeda-beda. Apabila seseorang tersebut mempunyai masalah, misalnya masalah keluarga dan lain-lain, itu kan biasanya kalau memang tidak pandai dalam mengatur emosi itu kan terbawa sampai dunia kerja. Kalau seandainya terbawa sampai dunia kerja, ada potensi ya kesalahan yang bersifat manusiawi, entah itu memang salah input angka, entah itu salah proses pembayaran, entah itu salah proses pencatatan, jurnal dan lain-lain. Oke, pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi tersebut, seperti kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya sederhana. Ya, sepele tapi kalau bisa diminimalisir kesalahan bersifat manusiawi. Ya, kan nggak lucu juga kalau seandainya setiap salah, maaf Pak, ke atasan ya, maaf Pak, itu kan manusiawi Pak, saya lupa. Nah, itu kan kalau alasan-alasan itu berulang-ulang kali ya berarti kerja kita nggak profesional seperti itu. Ya, kita dibayar oleh perusahaan yang mau nggak mau kita juga harus berperan yang memberikan effort terbaik kita ya untuk pencapaian tujuan perusahaan. Terus yang kedua, biaya pengendalian intern entitas berlebihan. Misalnya di sini adalah pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi di antara 2 orang atau lebih atau manajemen mengesampingkan pengendalian intern. Ya. Jadi pada dasarnya kalau seandainya internal control tidak dikendalikan, otomatis akan ada biaya-biaya yang lebih besar lagi yang akan terjadi di masa depan. Karena kalau seandainya internal control yang nggak dikendalikan, ya pasti praktik fraud juga pasti bakal merajalela. Oke, itu aja yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan minggu ke-5 ini. Cukup singkat sekali materinya karena bahasannya juga nggak sebanyak minggu lalu. Oke, apabila ada pertanyaan terkait dengan materi 5 terkait dengan pengendalian intern bisa ditanyakan melalui Google Classroom. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan akhir kata sampai jumpa di minggu berikutnya. Terima kasih.